Sebagai ketua, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi Five Point Consensus. Dan melalui engagement dengan berbagai pihak, mendorong terciptanya dialog yang inklusif, kemudian menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian lewat joint needs assessment melalui AHA Center, dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan. Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi Five Point Consensus belum ada kemajuan yang signifikan, sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, yang ingin saya pastikan adalah bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN, karena pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN. Dan terkait dengan implementasi IOIP, diperlukan kerjasama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik. Yang salah satunya dapat melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum sebagai platform kerjasama konkret bersama negara mitra. Hadirin sekalian, sekarang kita masuk sesi tertutup dan saya persilakan dengan hormat awak media untuk meninggalkan ruang pertemuan. Terima kasih. One, two, three, smile. One more time. One, two, three, smile. Thank you, Excellencies. Delegates, welcome to the retreat sessions of the 42nd ASEAN Summit at Meru Ora Hotel, Labuan Bajo, Indonesia. We will begin today's program very shortly. Please kindly take your respective seats. Thank you.
begin today's program shortly. Please kindly delegates, please. Okay. Excellencies, distinguished delegates, please kindly take your respective seats as we will commence very shortly. Thank you. Mana. Excellencies, distinguished delegates, the ASEAN leaders arrive at the venue. Please rise. Yang mulia para pemimpin ASEAN, selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas dua isu penting, yaitu review implementasi 5-point konsensus dan juga implementasi dari AOIP. Sebagai ketua, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi 5-point konsensus. Dan melalui engagement dengan berbagai pihak, mendorong terciptanya dialog yang inklusif, kemudian menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian lewat joint needs assessment melalui AHA Center, dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan. Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi 5-point konsensus belum ada kemajuan yang signifikan, sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, yang ingin saya pastikan adalah bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN, karena pembangunan komunitas ini adalah
yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN. Dan terkait dengan implementasi IOIP, diperlukan kerjasama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik, yang salah satunya dapat melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum sebagai platform kerjasama konkret bersama negara mitra. Hadirin sekalian tertutup dan saya persilakan dengan hormat awak media untuk meninggalkan ruang pertemuan. Terima kasih. One, two, three, smile. One more time. One, two, three, smile. Thank you, Excellencies. Distinguished delegates, welcome to the retreat sessions of the 42nd ASEAN Summit at Meru Ora Hotel, Labuan Bajo, Indonesia. We will begin today's program very shortly. Please kindly take your respective seats. Thank you. Excellencies, we will begin today's program shortly. Please kindly delegates, please. Okay.
Excellencies, distinguished delegates, please kindly take your respective seats as we will commence very shortly. Thank you. Mana. Excellencies, distinguished delegates, the ASEAN leaders arrive at the venue. Please rise. Yang mulia para pemimpin ASEAN, selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas dua isu penting, yaitu review implementasi Five Point Consensus dan juga implementasi dari AOIP. Sebagai ketua, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi Five Point Consensus. Dan melalui engagement dengan berbagai pihak, mendorong terciptanya dialog yang inklusif, kemudian menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian lewat joint needs assessment melalui AHA Center, dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan. Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi Five Point Consensus belum ada kemajuan yang signifikan, sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, yang ingin saya pastikan adalah bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN, karena pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN. Dan terkait dengan implementasi AOIP, diperlukan kerjasama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik, yang salah satunya dapat melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum sebagai platform kerjasama konkret bersama negara mitra. Hadirin sekalian, sekarang kita masuk sesi tertutup dan saya persilakan dengan hormat awak media untuk meninggalkan ruang pertemuan. Terima kasih.
1, 2, 3, smile. One more time. 1, 2, 3, smile. Thank you, Excellencies. Delegates, welcome to the retreat sessions of the 42nd ASEAN Summit at Meru Ora Hotel, Labuan Bajo, Indonesia. We will begin today's program very shortly. Please kindly take your respective seats. Thank you. Excellencies, we will begin today's program shortly. Please kindly delegates, please. Okay. Excellencies, distinguished delegates, please kindly take your respective seats as we will commence very shortly. Thank you. Mana. Excellencies, distinguished delegates, the ASEAN leaders arrive at the venue. Please rise.
Yang mulia para pemimpin ASEAN, selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas dua isu penting, yaitu review implementasi 5-point konsensus dan juga implementasi dari AOIP. Sebagai ketua, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi 5-point konsensus. Dan melalui engagement dengan berbagai pihak, mendorong terciptanya dialog yang inklusif, kemudian menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian lewat joint needs assessment melalui AHA Center, dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan. Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi 5-point konsensus belum ada kemajuan yang signifikan, sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, yang ingin saya pastikan adalah bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN, karena pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN. Dan terkait dengan implementasi AOIP, diperlukan kerjasama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik, yang salah satunya dapat melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum sebagai platform kerjasama konkret bersama negara mitra. Hadirin sekalian, sekarang kita masuk sesi tertutup dan saya persilakan dengan hormat awak media untuk meninggalkan ruang pertemuan. Terima kasih. One, two, three, smile. One more time. One, two, three, smile. Thank you, Excellencies. Distinguished delegates, welcome to the retreat sessions of the 42nd ASEAN Summit at Meru Ora Hotel, Labuan Bajo, Indonesia. We will begin today's program very shortly
please kindly take your respective seats. Thank you. Excellencies, we will begin today's program shortly. Please kindly delegates, please. Excellencies, distinguished delegates, please kindly take your respective seats as we will commence very shortly. Thank you. Excellencies, distinguished delegates, the ASEAN leaders arrive at the venue. Please rise. Yang mulia para pemimpin ASEAN, selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas dua isu penting, yaitu review implementasi 5-point konsensus dan juga implementasi dari AOIP. Sebagai ketua, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi 5-point konsensus. Dan melalui engagement dengan berbagai pihak, mendorong terciptanya dialog yang inklusif, kemudian menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian lewat joint needs
assessment melalui AHA Center, dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan. Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi 5-point konsensus belum ada kemajuan yang signifikan, sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, yang ingin saya pastikan adalah bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN, karena pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN. Dan terkait dengan implementasi IOIP, diperlukan kerjasama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik. Yang salah satunya dapat melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum sebagai platform kerjasama konkret bersama negara mitra. Hadirin sekalian, sekarang kita masuk sesi tertutup dan saya persilakan dengan hormat awak media untuk meninggalkan ruang pertemuan. Terima kasih. One, two, three, smile. One more time. One, two, three, smile. Thank you, Excellencies. Distinguished delegates, welcome to the retreat sessions of the 42nd ASEAN Summit at Meru Ora Hotel, Labuan Bajo, Indonesia. We will begin today's program very shortly. Please kindly take your respective seats. Thank you. Excellencies, we will begin today's program shortly. Please
delegates, please. Excellencies, distinguished delegates, please kindly take your respective seats as we will commence very shortly. Thank you. Excellencies, distinguished delegates, the ASEAN leaders arrive at the venue. Please rise. Yang mulia para pemimpin ASEAN, selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas dua isu penting, yaitu review implementasi 5-point konsensus dan juga implementasi dari AOIP. Sebagai ketua, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi 5-point konsensus. Dan melalui engagement dengan berbagai pihak, mendorong terciptanya dialog yang inklusif, kemudian menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian lewat joint needs assessment melalui AHA Center, dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan. Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi 5-point konsensus belum ada kemajuan yang signifikan, sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, yang ingin saya pastikan adalah bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN, karena pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN. Dan terkait dengan implementasi AOIP, diperlukan kerjasama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik, yang salah satunya dapat melalui
ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum sebagai platform kerjasama konkret bersama negara mitra. Hadirin sekalian, sekarang kita masuk sesi tertutup dan saya persilakan dengan hormat awak media untuk meninggalkan ruang pertemuan. Terima kasih. One, two, three, smile. One more time. One, two, three, smile. Thank you, Excellencies.